Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman sekalian gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Kita masih sama-sama mau setia untuk mempelajari mengenai kitab suci gitu ya. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan belajar mengenai perumpamaan yang diberikan Yesus sebagai lanjutannya gitu ya. Di 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus memberikan perumpamaan mengenai benih. Dia benih yang jatuh di berbagai macam tanah, ada 4 macam tanah, dan kita ingin bahwa kita sendiri menjadi tanah yang subur. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai perumpamaan lalang dan gandum, lalang di antara gandum. Dan perumpamaan ini sebetulnya merupakan ajaran Yesus, gitu ya. Yesus mengajarkan kepada kita mengenai surga itu sendiri. Nah, mungkin kebetulan tepat di bulan November ini diperingati sebagai Hari Raya Orang Kudus dan juga peringatan arwah orang beriman gitu ya. Dan yang menarik adalah dalam perumpamaan lalang dan gandum ini, kita next saja. Oke, yang pertama kan perumpamaan lalang dan gandum ya. Dalam penjelasan perumpamaan lalang dan gandum ini, Yesus sendiri menjelaskan bahwa lalang itu tidak akan dicabut dari dunia ini sebelum waktunya tiba. Nah, kapan waktunya itu tiba? Yaitu ketika akhir zaman. Dan bagi orang yang dipisahkan tadi akan ditempatkan di suatu tempat, dan di tempat itu akan ada ratapan dan kertakan gigi. Nah, kita akan bahas itu sedikit dalam konteks atau dalam pandangan magisterium gitu, dari Katekismus Gereja Katolik mengenai akhir zaman. Jadi ada dua hal yang dibahas pada malam hari ini, yaitu perumpamaan lalang dan gandum, dan yang kedua adalah mengenai akhir zaman itu sendiri, yaitu ratapan dan kertakan gigi. Oke, pertama mengenai lalang dan gandum. Dan ini adalah perikopnya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Kemudian kita baca lagi, ketika seorang hamba atau pekerja dari kebun itu ingin mencabut lalang dari di antara gandum, tapi yang menarik adalah tuannya berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu pun ikut tercabut ketika kamu mencabut lalang itu. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa nanti di akhir zaman, lalang dan gandum itu akan dipisahkan. Atau dalam konteks gereja Katolik sendiri, itu kan punya doktrin ya, atau punya ajaran mengenai pengadilan terakhir. Dan di saat itulah lalang akan dipisahkan dari gandum. Ataupun kambing akan dipisahkan dari domba. Jadi tafsiran mengenai perumpamaan ini memang sangat erat kaitannya dengan unsur eskatologis atau akhir zaman. Itu dari Jerome Biblical Commentary ya. Nah, dari sebagai pendahuluan gitu ya, ada tafsir dari perumpamaan ini yang bisa kita baca langsung sebetulnya dari Matius, dan hal ini juga dirangkum oleh Jerome Biblical Commentary. Berikut adalah daftarnya. Benih yang ditabur itu adalah firman, atau melalui para anggota gereja, yaitu kita. Kemudian gandum itu adalah orang benar, umat beriman, umat Katolik yang setia. Lalang adalah orang fasik, orang penyesat, atau kita sebutnya dia bid'ah atau heretik. Kemudian musuh yang menabur itu adalah iblis sendiri. Kemudian masa panen adalah akhir dunia atau akhir zaman atau pada saat pengadilan terakhir. Para malaikat adalah pelayan penghakiman itu sendiri, dan ladang yang dimaksud adalah dunia. Jadi kita punya paham bahwa nanti di akhir zaman, ya, ladang ini seluruhnya akan dipisahkan antara lalang dengan gandum. Artinya bukan hanya kita yang saat ini mungkin beragama Katolik, tapi seluruh dunia kita punya pandangan bahwa akan terjadi pemisahan gitu ya. Bagi yang baik seperti gandum akan masuk ke surga, atau yang menjadi lalang akan dipisahkan oleh malaikat dan akan dicampakkan ke dalam api. Nah, itu yang kita baca pada malam hari ini. Tapi lalang sendiri, apa yang dimaksud dengan lalang itu sendiri? Di Dacu Bible mengatakan bahwa lalang itu dianggap sebagai pelaku. Pelaku kejahatan, dia tidak bertobat, dia menolak bertobat, dan akhirnya dia dikutuk. Dapat juga hal ini dipandang sebagai bentuk ketidaksempurnaan kita dan juga ketidaksempurnaan gereja.
Sebab kita tahu bahwa gereja kita juga terdiri dari orang-orang berdosa, tapi dipanggil untuk berjuang melawan kecenderungan dosa itu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dan mereka, kita saat ini memang berada di jalan keselamatan atau kekudusan gitu ya. Makanya kita salah satu sifat gereja itu kan kudus, artinya kita semua dipanggil pada kekudusan gitu ya. Tapi belum tiba pada masanya, yaitu akhir zaman. Maka dalam perumpamaan ini sebetulnya ingin ditekankan bahwa lalang itu berdosa dan gandum yang kudus akan hidup berdampingan dalam diri manusia, dalam hidup manusia sampai akhir zaman. Kan di dalam gereja itu sendiri. Dan keberhasilan kita mau menjadi gandum atau ikut pada lalang itu tergantung dari pilihan kebajikan disposisi hati masing-masing gitu ya. Tapi ada suatu tanda-tandanya. Keberhasilan kita sendiri dalam mendengar dan memelihara firman Tuhan itu ditentukan oleh seberapa besar keinginan kita untuk menjalin persahabatan dengan Kristus dan juga pada kesetiaan ajarannya. Nah, Santo Agustinus malah menafsirkan dengan lebih keras lagi bahwa lalang yang dimaksud adalah para penyesat. Memang Santo Agustinus sering menggunakan perumpamaan ini karena dia hidup mungkin di abad-abad 400-an ya, di tahun 400-an gitu ya, 300, 400-an, 500-an, dan pada saat itu kita tahu bahwa sedang banyak sekali penyesat yang muncul gitu ya. Orang yang hebat muncul di saat yang uh, krisis pula gitu ya. Sehingga Santo Agustinus ini banyak sekali menyebutkan mengenai penyesat itu bagaikan seperti lalang. Jadi lalang yang dimaksud adalah para penyesat, heretik, atau bidaah. Dan pada saat itu memang banyak sekali ajaran yang akhirnya bidaah gitu ya. Tapi para penyesat ini pada dasarnya dulu pun adalah seorang Katolik yang taat gitu ya. Seorang Katolik terus kemudian mereka punya suatu ajaran sendiri yang menyimpang dari magisterium gereja, akhirnya mereka diekskomunikasi oleh Roma. Tapi mereka pun masih bercampur dengan orang-orang yang masih setia kepada gereja Katolik yang saat ini kita imani. Jadi lalang dan gandum itu benar-benar bercampur atau hidup berdampingan bahkan di dalam tubuh gereja itu sendiri seperti yang kita alami sekarang. Dan kalau kita bicara sejarah gereja selama 2000 tahun, kita juga tahu bahwa gereja Katolik sendiri sudah mengalami pemisahan beberapa kali. Tahun 400, skisma 1100, lalu kemudian 1500 gitu ya, Protestan dan lain sebagainya. Jadi lalang dan gandum itu memang hidup berdampingan. Memang dikehendaki oleh Tuhan hidup berdampingan. Jadi sama seperti keadaan saat ini, ada begitu banyak orang yang tidak bersatu dalam gereja yang diinstitusikan oleh Kristus dan oleh para rasul, tapi masih hidup dan bercampur dengan kita sampai saat ini. Uh, Secara khusus memang Santo Agustinus menggunakan perumpamaan ini untuk menyerang anggapan. Jadi ada anggapan begini, bahwa gereja kita itu harus murni, harus terpisah dari orang-orang berdosa. Tidak boleh ada dosa dalam gereja Katolik gitu ya, dalam gereja ini. Maka kalau ada dosa, ya berarti orang berdosa itu disingkirkan aja dari gereja. Tapi Santo Agustinus mau mengatakan bahwa tidak bisa. Selama gereja yang kita hidupi itu masih di dunia atau ecclesia militans, tidak dapat terpisah seluruhnya dari orang berdosa. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik, nanti di ujung materi ini, kita akan belajar mengenai 3 keadaan gereja. Tapi selama gereja itu kita masih hidup dalam gereja di dunia gitu ya, atau ecclesia militans, maka tentu tidak ada pemisahan antara gandum dan lalang. Jadi selama masih ada gereja di dunia, selama gereja itu masih berada di dunia, tidak dapat terpisah seluruhnya dari orang-orang yang berdosa. Kalau kamu mencoba untuk memisahkan diri sebelum waktunya, justru mungkin barangkali kamu itu adalah lalangnya. Nah, itu kata Santo Agustinus. Nah, berkomentari mengatakan bahwa pemilik ladang itu menolak untuk mengizinkan para pekerjanya memisahkan gandum dari lalang. Sebetulnya ini juga berguna sebagai peringatan bagi para murid, bagi kita juga, untuk tidak mencoba-coba
menjadi suci sendiri gitu ya. Tidak mencoba mengantisipasi penghakiman terakhir Tuhan dengan mengucilkan orang-orang yang berdosa. Oh, aku tidak ingin berdosa, makanya aku mengisolasikan diri, tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Jadi kita hidup di gua, semoga kita dapat kesucian dalam gua. Nah, itu ternyata tidak dikehendaki. Jadi pemilik ladang menolak untuk mengizinkan para pekerjanya memisahkan gandum dari lalat. Dan menurut berkomentari, hal ini ditafsirkan sebagai peringatan bahwa kita tidak boleh gitu ya mengucilkan orang berdosa secara definitif dengan alasan kita tidak ingin berdosa. Maka akan kembali pada poin yang pertama gitu ya. Di awal materi ini saya sudah katakan bahwa tergantung dari mana daripada kita sendiri dekat dengan Tuhan mau mencoba mendengar firman Tuhan. Tergantung kita sendiri gitu ya. Berhasilan kita sendiri dalam memelihara firman Tuhan. Oke, next. Nah, ini menurut Santo Yohanes Chrysostomus. Dikatakan bahwa jangan sampai kamu mencabut gandum bersama mereka agar gandum itu tidak terluka. Dan yang kedua, hukuman itu pasti akan menimpa lalang. Dan Kristus mengajarkan kita sekali lagi mengenai kesabaran, bahwa jangan memerangi orang jahat dengan kebencian. Sebab mereka mungkin saja bertobat dan menjadi gandum sebelum menuainya itu tiba. Oleh karena itu, jika kita ingin menghukum mereka, tapi tidak membahayakan gandum, maka kita harus menunggu pada saat yang tepat. Tentu kita tahu ya bahwa tidaklah benar membunuh seorang bidah atau seorang penyesat gitu ya. Sebab kalau kita ingin membunuh para penyesat itu artinya kita sudah memblokir kesempatan mereka untuk menjadi gandum lagi. Siapa tahu di akhir zaman gitu ya, sebelum mereka mati mereka menyadari kebenaran yang lebih gitu ya daripada status quo-nya dia saat ini. Jadi ada suatu anggapan gitu ya. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan dengan iman bahwa jangan-jangan nanti di akhir zaman ada banyak sekali yang kita anggap lalang saat ini mungkin berubah. Jangan-jangan nanti di akhir zaman nanti seluruh orang berdosa atau ada beberapa dari orang berdosa ini terpanggil kembali untuk bertobat. Maka kalau orang berdosa ini kita bunuh sekarang, kita sudah memblokir kesempatan dia untuk bertobat. Gitu. Jadi siapa tahu di akhir zaman nanti mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Nah, kita gitu ya sebagai kita kan inginnya kita sebagai gandum, gitu. Kita inginnya sebagai gandum. Justru menjadi pionir bagi mereka untuk mengajarkan bagaimana hidup yang benar. Tuhan melarang kita mengucilkan orang berdosa dengan dalih tidak ingin berdosa. Sebab penghakiman Tuhan saja yang akan melenyapkan ciptaannya yang berdosa. Sampai saat itu tiba, harus ada kesabaran dan pemberitaan akan pertobatan. Jadi jelas sekali bahwa Yohanes Chrysostomus menekankan kasih dan kesabaran pastoral gitu ya. Kita semua menekankan kasih, menekankan kesabaran. Harus ada kesabaran dan harus ada pemberitaan pertobatan. Nah, inilah menjadi panggilan kita kalau saat ini kita sudah merasa menjadi gandum. Maka jangan terlalu cepat menghakimi atau menyingkirkan orang yang tampak jahat gitu ya. Jadi sebetulnya ini moralitas yang biasa saja yang kita pun sudah sehari-hari dengar gitu ya. Tanpa Yohanes Chrysostomus pasti juga sudah paham. Oke, next. Dari Hedek Katolik Bible Commentary. Ini sebenarnya ada yang menarik ya. Bahwa dalam perumpamaan sebelumnya kan Tuhan berbicara tentang mereka yang tidak menerima firman. Oleh sebab benih itu jatuh di tanah yang berbatu misalnya. Tapi demikian pula dalam perumpamaan ini, Tuhan berbicara tentang mereka yang menerima firman, tapi firman itu telah rusak. Sebab gandum dan lalang tidak terpisahkan. Kalau lalang itu tercabut, gandumnya juga tercabut. Oleh karena itu, ada tiga hal sebenarnya. Ada tiga hal yang layak untuk diperhatikan. Yang pertama, kita mesti menerima bahwa gereja Allah di bumi ini adalah gereja yang tidak sempurna. Terdiri dari orang yang baik, terdiri juga dari orang yang jahat. Tapi sekaligus yang kedua, Tuhan bukanlah pembuat kejahatan. Sebab dituliskan dalam Matius bahwa yang menebar benih itu ialah musuh, yaitu iblis. Dan yang ketiga, Tuhan tidak selalu menghukum orang jahat di tempat, tapi dengan sabar menanggung mereka. Nah, mengenai poin yang ketiga, ini sebetulnya ada kutipan yang menarik ya, langsung dari Yohanes Chrysostomus. Kita nggak usah heran
jika di antara umat beriman itu ada orang-orang yang tersesat. Bahkan di antara para rasul sendiri saja ada seorang pengkhianat yang bernama Yudas. Dan Tuhan dan Yesus sendiri tidak hanya membiarkan si Yudas itu hidup gitu ya, tapi dia membiarkan Yudas untuk mengeksekusi rencananya dia. Bahkan Yesus sendiri tidak mengusirnya, tapi dengan sabar menanggungnya, gitu ya, dengan kesabaran yang paling sempurna. Walaupun di akhir masa hidupnya akhirnya Yudas itu bunuh diri, tapi tindakan itu tidak mendapat pujian, tapi justru mendapatkan penghukuman. Nah, maka dalam hal ini kita bisa lebih mengerti mengapa lalang dan gandum ini dibiarkan untuk hidup berdampingan. Oke, next. Ya. Nah, eh, karena kita pun juga sudah mulai memahami gitu ya, bahwa gereja Allah di bumi ini kan ada yang baik dan juga ada yang buruk. Dan perumpamaan itu juga berbicara bahwa lalang dan gandum itu akan ada lalang yang tampak mirip seperti gandum. Artinya pada saat itu mungkin Tuhan sedang menegur gitu ya, atau tidak berbicara kepada mereka yang tidak menerima firman Tuhan. Tapi justru mengingatkan akan firman Tuhan yang dirusak atau dibelokkan. Justru mengingatkan mengenai rekayasa iblis gitu yang selalu mencampur adukkan antara kejahatan dan juga kebenaran. Ya, ada tafsir yang menarik dari Santo Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan begini, ketika seorang sudah mulai menjadi rohani, sudah mertobatan, ia mulai dapat membedakan antara sesuatu, mulai melihat kesalahan dan juga kebenaran, gitu ya. Mulai melihat kesalahan dari perbandingan-perbandingan yang sudah diterima. Pada saat yang sama, barangkali dia mulai menghakimi mengenai apapun yang dia dengar atau apapun yang dia baca. Apakah menyimpang dari aturan kebenaran yang saya pelajari? Ya. Nah, kemudian tentu bertanya, kalau saya sebagai orang benar nih, saya sudah mulai menjadi orang yang rohani gitu ya. Jika pencabutan itu dilarang atau kesabaran itu harus dijaga sampai pada waktu panen, terus bagaimana orang-orang ini harus disingkirkan dari antara orang-orang yang bertobat ini? Orang-orang yang berdosa ini gimana harus disingkirkan dari antara orang yang bertobat ini? Dan Jerome Bible Commentary mengatakan bahwa Tuhan sendiri mengatakan manusia itu tidak boleh terlalu cepat menilai, sebab penghakiman itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Jadi ini sekali lagi menjadi peneguh bagi kita bahwa Tuhan sendiri memang mengizinkan lalang dan gandum untuk tumbuh bersama hingga akhir zaman. Santo Yohanes Chrysostomos mengatakan bahwa selama mereka berdiri di dekat gandum, kita harus mengampuni mereka. Karena mungkin bagi mereka bahkan untuk menjadi gandum, tapi ketika mereka telah pergi, ya mereka nggak dapat apa-apa. Hukuman itu akan menimpa mereka juga. Nah, mungkin ini sharing sedikit ya. Mungkin bagi kita mudah untuk memahami lalang dan gandum, serta maknanya pun juga sudah tertulis dalam Injil, di dalam gereja di tengah dunia yang saat ini penuh dengan ambiguitas moral gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan, ada perpecahan dan macam-macam lah, skandal bahkan dalam gereja gitu. Bahkan muncul juga motif-motif terselubung dalam pelayanan kasih. Barangkali semua jawabannya terletak pada penghakiman itu sendiri hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Kadang kita atau saya lah frustasi gitu, melihat ketidakadilan di dunia, melihat dalam gereja gitu ya. Dan orang jahat sepertinya tampak makin dihormati, sementara kita yang benar makin miskin gitu ya, nggak grow up gitu ya. Dalam hidupku sendiri, saya menyadari bahwa dalam hati saya ada lalang dan ada gandum yang tumbuh bersama-sama. Kayak pemisahan ini pun perlu dilakukan. Saya berusaha menjadi gandum dengan pelayanan karitatif, tapi ketika mulai lelah, tentu lalang itu muncul seperti menghakimi sama pelayan di gereja, tidak jarang seperti pastor, prodiakon, atau beberapa orang yang menjadi titik beberapa orang itu akhirnya menjadi titik keprihatinan atau kelemahan atau kemalasan saya untuk melayani. Dan kesalahan saya di masa muda dulu, di masa SMA ya, saat ini saya masih muda, tapi pada saat saya SMA barangkali, kesalahan saya di masa itu adalah saya justru membiarkan diri untuk terlibat dalam penghakiman. Kalau mereka tidak keluar dari gereja, ya saya sendiri yang keluar. Nah, padahal ketika saya lulus kuliah 2020, paling enggak sifat penghakiman manusia atau sifat penghakiman saya itu ya, yang berusaha memperbaiki gereja dari luar itu hanya berakhir pada perpecahan.
Secara umum begitu. Sifat penghakiman manusia yang berusaha memperbaiki gereja, tapi dia dari luar, pasti ujung-ujungnya adalah perpecahan. Justru saya menjadi tidak berbeda dengan orang jahat yang memusuhi gereja gitu ya. Sebab saya menunggu semua orang gereja dia di dalamnya suci, mana baru saya kembali, saya baru melayani. Ketika saya jatuh dalam sikap sinis, ketika saya jatuh dalam sikap meninggalkan gereja, maka saya tidak ada bedanya menjadi lalang. Toh juga dengan konfliknya, Vatikan masih berdiri sampai saat ini gitu. Walaupun beberapa waktu yang lalu dengan keberanian Paus Fransiskus beberapa hal juga terbuka itu di antara konflik di antara gereja. Dan pada akhirnya memang waktu Tuhan sendiri yang memberikan penghakiman bagi mereka yang patut untuk dihukum. Maka pada momen ini sebetulnya saya tak henti-hentinya untuk bersyukur karena ada kesempatan untuk membaca firman lebih dalam, membaca sharing di depan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Menghadapi dilema moral yang demikian, sikap gereja melalui Bapak gereja itu jelas bahwa biarkan keduanya tumbuh bersama. Lalang dan gandum biarlah tumbuh bersama. Artinya kita sampai saat ini yang masih berjuang dalam iman gitu ya, harus sabar memang terhadap dunia, tidak cepat mengutuk, tapi memberi ruang pertobatan gitu ya, berani untuk terus memurnikan diri tanpa menjadi fanatik, berharap pada akhir zaman kita beriman, sebetulnya pada akhir zaman kita percaya bahwa Allah sendiri akan memisahkan gandum dan lalang itu. Ya, jadi dengan pandangan baru yang saya punya gitu ya, diberikan oleh gereja tentu saja, maka saya pikir kita juga jelas gitu ya, bahwa panggilan kita semua adalah bertumbuh menjadi gandum. Daripada sibuk mengawasi dan menghakimi lalang, panggilan kita semua adalah bertumbuh menjadi gandum. Maka dengan cara ini, mungkin kita akan hidup sedikit lebih bahagia. Jadi berpikir yang bisa dipikir, berbuat yang bisa diperbuat. Tuhan pasti akan membawa keadilan yang sempurna bagi kita. Dan inilah yang sedikit demi sedikit membawa saya kedamaian untuk melepaskan rasa ingin membalas atau dendam atau capek dalam pelayanan. Maka tidak ada kata capek dalam pelayanan. Wong itu panggilan kita untuk bertumbuh sebagai gandum kok. Itu. Dan eh, buahnya adalah beberapa tahun kemudian gitu ya. 2020 menemukan 2020 kemudian 2025 saat ini gitu ya. Dan pada tahun jubileum yang berbahagia ini suatu anugerah yang syukur juga gitu ya. Syukur juga bahwa saya sekeluarga bisa merekanya langsung ke Vatikan gitu ya, dengan segala kemudahan, kelancaran cuti, proses yang cepat, kebersamaan keluarga, gitu. Itu yang boleh kami dapat. Saya percaya bahwa penyertaan dan juga segala pemeliharaan Tuhan gitu ya dalam hidupku tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari poin yang pertama ini adalah bahwa dalam gereja di dunia ini yang masih berkarya di dunia ini selalu ada percampuran antara orang benar dan orang fasik. Tuhan bahkan mengizinkan mereka hidup bersama hingga akhir zaman. Dan pemisahan mutlak hanya akan dilakukan oleh Kristus pada saat penghakiman terakhir. Oke. Nah, poin yang kedua adalah mengenai akhir zaman. Karena ada kata-kata penghakiman terakhir gitu ya. Kita baca di 3 ayat yang pertama. 12:40. Lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar ke dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Matius 13 ayat 42. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api dan di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dari ungkapan ini, kita juga sudah belajar sebelumnya gitu ya. Di Romo Biblical Commentary pun juga mengungkapkan bahwa solusi dari kebenaran ini diletakkan pada tema eskatologis atau pada akhir zaman. Ya, saya membawa diskusi atau poin pada malam hari ini dari suatu pertanyaan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1020 sampai 1045, paling tidak kita diperkenalkan mengenai 4 hal terakhir. Ini nextnya apa sih? Ya, mengenai 4 hal terakhir, yaitu kematian, api penyucian, akhir zaman, surga, dan juga neraka. Nah, kebetulan bulan November ini adalah kita memperingati arwah orang beriman dan juga hari raya orang kudus. Dan pada kesempatan ini mungkin mengenai 4 hal terakhir ini gitu ya. Pertanyaannya begini, ketika sains sudah mampu menjawab gitu ya, hampir semua persoalan di dunia, apa sih sebetulnya yang tersisa bagi orang Katolik seperti kita
setelah mati, apa yang terjadi bagi kita? Kalau sains itu sudah mampu menjawab seluruh hampir semua persoalan di dunia. Kalau menurut sains, seandainya setelah kematian hanya busuk, menyatu dengan tanah, dimakan cacing, maka saya berani mengatakan hidupnya akan sangat kacau dong. Sebab misalnya ada orang gitu ya, ada orang pinjam uang ke saya, dia nggak mampu bayar, ya mati aja gitu ya, selesai. Terus juga dia tidak menghadapi apa-apa, tubuhnya hanya membusuk, menyatu dengan tanah, udah nggak ada beban daripada hidup menanggung beban utang misalnya. Atau ada orang balas dendam, membantai banyak orang, membunuh banyak orang, dihukum di dunia penjara 20 tahun misalnya. Berat, di penjara 20 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, lalu tinggal mati aja bunuh diri itu selesai. Kalau kematiannya hanya membusuk, menyatu dengan tanah, dimakan cacing, udah selesai, udah nggak menarik lagi. Tapi justru disinilah letak iman kepercayaan kita. Justru disinilah letak keadilan Tuhan bagi kita orang beriman. Apa yang terjadi bagi orang Katolik setelah mati? Karena justru kita punya iman, kita bisa mengatakan ada sesuatu yang kita alami atau ada sesuatu reward atau insentif ataupun punishment yang akan kita dapatkan setelah kita mati. Maka kita tetap bertahan dalam iman, bahkan sampai saat ini. Bertahan dalam baptisan. Dan yang terjadi adalah 4 hal terakhir ini. Kita akan mati, kita akan masuk ke api penyucian, akhir zaman, surga dan neraka. Ya, apa yang dimaksud? Saya akan jelaskan secara singkat aja ya. Kalau detailnya mungkin bisa baca lebih lanjut dalam katekismus gereja Katolik atau sumber-sumber yang terkait. Pada dasarnya kematian adalah terpisahnya tubuh dan jiwa. Jadi sesaat setelah kita mati ini, jiwa kita tuh akan menghadapi suatu pengadilan, namanya pengadilan khusus. Nah, pengadilan khusus itu cuma jiwa aja. Jadi tubuh kita akan dikubur, jiwanya menghadapi pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini ada 3 kemungkinan hasilnya, yaitu kalau misalkan memang sempurna dalam keadaan kasih, tidak menolak Allah gitu ya, maka dia langsung ke surga. Atau dia ke surga tapi lewat api penyucian. Atau dia ke neraka jika menolak Allah. Nah, beberapa beberapa perikop pendukung bahwa Allah memberi kita rahmat ilahi, memberikan kita menjadi ahli waris, dan juga kita berhak untuk menerima keselamatan kekal. Gitu. Maka keterpisahan antara tubuh dan jiwa oleh karena kematian bersifatnya sementara. Karena nanti tubuh kita akan dibangkitkan. Makanya kita nggak takut dengan kematian, kita nggak akan takut dengan akhir zaman. Toh nanti kita akan mengalami kebangkitan badan gitu ya, dan mengalami kehidupan kekal, di mana tubuh dan jiwa kita akan bersatu kembali. Nah, jadi setelah kita mengalami masuk ke api penyucian gitu ya, tapi nanti di akhir dunia nanti, setelah akhir zaman, setelah kita mengalami kebangkitan badan, kita akan diadili di hadapan semua makhluk gitu. Itulah namanya pengadilan terakhir. Ya, jadi pertama ketika kita mati, jiwa kita terpisah dari tubuh, kemudian jiwa akan menghadapi pengadilan khusus, hanya ada 3 output, surga, api penyucian, atau neraka. Tapi penyucian itu hanya akan ada sampai akhir zaman. Kita percaya begitu. Sampai akhir zaman. Ketika akhir zaman, kita akan menghadapi yang namanya pengadilan umum. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu yang rahasia. Nah, itulah yang disebut dengan pengadilan umum. Dan pada saat itu seluruh manusia atau seluruh bangsa itu akan dikumpulkan di hadapan tahta Tuhan gitu ya. Dan dia akan mengadili kita. Dan disinilah ketika dia mengadili kita pada saat pengadilan terakhir, dan disinilah dia akan memisahkan orang yang baik dan orang yang jahat. Seperti memisahkan domba dari kambing, seperti memisahkan lalang dari gandum gitu ya. Jadi pengadilan ini memang merupakan semacam pengumuman dari hasil pengadilan khusus tadi. Dan ini disebut dengan pengadilan terakhir atau pengadilan umum. Nah, ini bagannya gitu ya. Jadi ada 3 kondisi. Kalau ada yang berdosa berat, kalau dia langsung ke neraka. Dalam kondisi rahmat tapi kasihnya belum sempurna, ke api penyucian dulu untuk disucikan. Dan apabila dia dalam kondisi rahmat, dia langsung ke surga. Nah, ini yang agak ribet. Dan nanti di akhir zaman, nah disinilah, ketika di akhir zaman, jiwa-jiwa di api penyucian itu akan bersatu kembali dengan tubuh. Akan dibangkitkan, gitu, dalam kebangkitan badan. Kemudian sebelum menuju hidup yang kekal, kita akan dipisahkan nih. Maka nggak ada lagi api penyucian. Setelah akhir zaman, kalau nggak surga, ya neraka. Udah beres. Gitu. Kalau kita baik,
Kalau kita punya tubuh dan jiwa yang suci, kita akan masuk ke surga. Tapi kalau kita menolak Allah, kita akan ke neraka. Jadi, jika selama hidup kita selalu berpaut pada Allah, kita akan masuk ke surga. Itu yang kita percaya. Karena malaikat akan mengumpulkan semua lalang dan dibakar dalam api. Gitu ya. Jadi pada hari penghakiman, Kristus itu akan datang secara definitif gitu ya, untuk mencapai kemenangan yang sejati. Kebaikan atas kejahatan. Lalang dan gandum yang sudah tumbuh bersama sepanjang sejarah dunia ini akan dipisahkan pada saat itu. Nah, kalau malaikat akhirnya mengumpulkan semua lalang dan dibakar dalam api, dan di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, apa yang dimaksud dengan ratapan dan kertakan gigi? Nah, baru saya masuk. Setelah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, apa yang dimaksud dengan ratapan dan kertakan gigi? Ratapan sendiri melambangkan kesedihan yang mendalam, penyesalan yang sia-sia atas hilangnya kerajaan Allah. Sebab selama di dunia, mereka tidak bersatu dengan Allah. Melambangkan kesedihan yang tak terhindarkan, penderitaan yang tak berkesudahan. Atau ratapan sendiri menandakan kesengsaraan dan keputusasaan. Karena hukuman tersebut tidak pernah berakhir. Dia akan berakhir. Ia sudah kehilangan segala kerajaan Allah dan kebahagiaan yang dijanjikan. Agustinus dari Hippo. Sejalan dengan itu, sama juga dengan kertakan gigi. Kertakan gigi adalah penderitaan yang hebat, keputusasaan yang tak terhingga di neraka. Itu adalah kesulitan ataupun beban yang tidak terkatakan. Atau dari Santo Gregory Nisa mengatakan bahwa mereka mengetahui akan kebenaran itu, tapi mereka tidak bisa lagi untuk meraihnya. Mereka ingin melepaskan diri dari siksaan, tapi tidak ada jalan keluar. Mereka melihat kebahagiaan orang yang benar, tapi tidak dapat lagi menjadi bagian dari. Maka bersyukurlah kita pada saat ini masih hidup di dunia, sebab kita masih bisa belajar mengetahui kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Kita saat ini bisa melepaskan diri dari siksaan atau belenggu yang mengikat jiwa kita. Atau pada saat ini juga kita bisa meniru orang-orang benar. Kita bisa melihat kehidupan para santo-santa ataupun para rasul dan bisa menjadi bagian dari. Nah, gereja yang sempurna itu terjadinya kapan? Gereja yang sempurna itu terjadi ketika sudah mencapai tanah air surgawi. Jadi kalau kita baca di Katekismus Gereja Katolik 954 sampai 962, Gereja Katolik itu satu gitu ya. Sifatnya tetap satu, tapi dia berdiri dalam tiga keadaan yang berbeda. Karena anggotanya pun berada dalam tiga situasi yang berbeda juga. Yang pertama adalah gereja yang masih berjuang, atau saat ini kita gitu ya, gereja ini masih berjuang melawan segala dosa, melawan segala godaan, penderitaan, melawan banyak skandal gitu ya. Kita masih berusaha menumbuhkan kasih dalam iman gitu ya. Kita masih berusaha untuk belajar mengenai kebenaran Tuhan itu sendiri. Kita masih berjalan menapaki ziarah ini gitu ya, menuju keselamatan yang penuh. Kita masih berziarah, kita masih berjuang. Jadi gereja yang berjuang, eklesia militas adalah kerajaan yang saat ini, kerajaan Allah yang saat ini ada di dunia dalam bentuk gereja. Atau ketika lalang dan gandum tidak terpisahkan. Gereja yang dimurnikan, posisi yang kedua adalah gereja di api penyucian. Jadi mereka mati dalam kasih tapi tidak sepenuhnya dimurnikan. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, yang terakhir adalah gereja yang jaya atau Ecclesia Triumphant atau bersama dengan para kudus di surga. Mereka yang sudah finish, yang sudah menyelesaikan segala kewajiban di dunia ini bersatu dengan para kudus di surga. Dan disinilah terjadi pemisahan secara definitif antara lalang dan juga gandum. Ada 4 hal setidaknya yang bisa kita pelajari pada saat pengadilan terakhir dan mau menuju gereja yang jaya. Surga itu adalah gereja yang jaya, Ecclesia Triumphant. Yang pertama yang terjadi adalah akhir dari percampuran. Yaitu ketika akhirnya percampuran lalang dan gandum ini berakhir secara definitif. Akhirnya orang benar akan dipisahkan daripada orang fasik. Dan orang fasik akan mendapatkan bagiannya. Orang benar pun akan mendapatkan bagiannya. Setiap orang akan diperlihatkan identitas spiritualnya yang sejati. Yang kedua, pemisahan itu dilakukan oleh malaikat. Ya, bukan oleh manusia. Sebab malaikat atas perintah Tuhan melambangkan otoritas ilahi yang mutlak, sempurna, dan adil. Yang ketiga, gereja ini akhirnya dimurnikan. Gereja saat ini yang di dunia
akhirnya menjadi tidak ada gitu ya. Di akhir zaman tidak ada, tapi menjadi gereja triumfan gitu. Eklesia triumfan, gereja yang jaya. Akhirnya gereja itu dipersatukan dan dimurnikan, purified and united. Gereja yang kudus, sempurna, tanpa cacat celah akan terwujud sepenuhnya. Dan pada saat ini pula semua lalang itulah akan dicabut dari tengah-tengah gandum. Segala orang fasik itu akan diambil dari antara orang-orang baik. Dan yang keempat, gereja memasuki kemuliaan penuh. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi perumpamaan ini sendiri mencapai puncaknya justru pada masa panen, gitu, yang adalah akhir zaman. Dan pada saat pengadilan terakhir, gereja yang jaya ini melalui pesan yang definitif akan terbangun, gitu, akan terwujud secara sempurna. Setelah lalang itu tentu dibuang ke dalam api yang menyala. Jadi singkatnya, perumpamaan ini justru menjamin bahwa meskipun gereja di bumi ini adalah campuran yang tidak sempurna, tetapi pada saat nanti pengadilan terakhir, Kristus yang akan memurnikannya secara definitif. Sehingga yang tersisa hanyalah gandum yang mulia di dalam kerajaan Bapa. Maka kalau kita balik lagi pertanyaannya, buat apa hari ini saya belajar kitab suci? Buat apa ibu buat teman-teman sekalian malam ini datang ke Jazz? Nah, untuk menabung nanti, siapa tahu di akhir zaman menjadi bekal. Ketika kita menghadapi pengadilan terakhir, ada bekal yang kita upayakan di dunia ini, yaitu ingin bersatu kembali dengan Tuhan. Kita selalu berpaut dengan Tuhan. Maka kita percaya nanti di akhir zaman pun kita akan mendapatkan surga yang adalah tempat bersatunya kembali antara kita dengan Tuhan. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada itu. Ya, ratapan yang dikatakan ini adalah ekspresi kesedihan, keputusasaan, kesengsaraan, dan penderitaan kekal bagi mereka yang dikutuk dalam api neraka. Yang kedua, perjuangan dari dosa yang kita alami dalam gereja ini bersifat sementara. Gereja yang murni atau Ecclesia Triumphans akan terwujud setelah penghakiman terakhir, ketika lalang secara definitif dipisahkan dari gandum. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh Mas Bertus ya. Terima kasih.